Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita, dan semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini aku sudah menarik energi si dia, dan si dia sepertinya sedang ada penyesalan, dan penyesalan tersebut karena hasutan dari orang lain. Energi yang ketarik ini memang sudah mengetahui bahwa dirinya telah dihasut oleh orang lain. Oke, langsung aja untuk kartu yang pertama. Dia pada awalnya memang dihasut oleh orang lain teman-teman. Dia ini dijanjikan kemewahan, dijanjikan kesenangan, dan diberikan sesuatu yang membuat dia makin terhasut. Di samping itu, dia adalah seseorang yang egois. Dia adalah seseorang yang selalu kurang puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Sehingga ada penawaran-penawaran kesenangan sesaat, dia langsung ngintil. Wah, apa ngintil itu? Ngintil itu langsung ketarik teman-teman. Oke, untuk kartu yang kedua. Di kartu yang kedua ini digambarkan seseorang menaiki kuda dan kudanya berjalan. Ya, memang dia langsung meninggalkan kamu teman-teman karena penawaran-penawaran kesenangan tersebut. Jika ditanya apakah dia pada saat itu mempunyai rasa sayang padamu? Iya, rasa sayang itu sebenarnya ada, bahkan sampai saat ini. Hanya saja dia menuruti egonya. Ada kata-katamu yang menyinggung perasaan dia, dan sebenarnya kata-katamu tersebut itu memperingatkan dia, dan kata-katamu itu dibesar-besarkan oleh seseorang yang menghasut dia. Muncul kartu 8 cangkir. Kartu 8 cangkir mewakili perasaan kecewa. Pada saat itu memang dia kecewa, dan ditambah lagi dengan hasutan orang lain. Mungkin orang lain adalah pihak ketiga teman-teman ya. Tetapi kartu 8 cangkir menggambarkan seseorang yang pergi mengembara tanpa tujuan. Memang benar, perginya dia dulu dari kamu ini tanpa tujuan, tanpa arah yang tentu. Perginya dia dari kamu, dia tidak berhasil menetap di salah satu tempat. Bahkan perjalanan hidupnya mempunyai beban yang berat yang harus dia pikul. Dari awal dia pergi meninggalkan kamu, dan sampai detik ini juga kamu tidak bisa lepas dari hatinya, tidak bisa hilang dari pikirannya. Dan dengan berjalannya waktu, kebenaran itu telah terungkap. Dia memang sudah sadar pada saat itu memang dia dihasut oleh pihak yang lain. Kenapa ada pihak yang lain menghasut dia? Iya, karena pihak yang lain tersebut pingin banget memiliki hatinya. Dan juga pihak lain tersebut itu tahu bahwa hati dia hanya untuk kamu. Sehingga membuat pihak lain ini iri sama kamu. Bahkan mungkin ada ya yang memfitnah kamu, yang menjauhkan kamu dari teman-teman kamu, yang mengajak orang-orang lain untuk membenci kamu, yang memojokkan kamu seolah-olah kamu ini orang yang paling bersalah di dunia. Walaupun sebenarnya kamu berani menghadapi mereka-mereka atau dia, tetapi kamu memilih untuk diam pada saat itu. Dan tidak memerlukan waktu yang lama, dia mengalami penyesalan dalam hidupnya. Dia sadar dan dia tahu kata-katamu yang membuat dia tersinggung dulu adalah kata-kata nasihat, memperingatkan dia agar dia tidak terjerumus oleh hal-hal yang negatif. Dan sampai saat ini dia selalu mengingat kata-katamu itu teman-teman, dan dia selalu menyimpan dalam hati dan pikirannya bahwa kata-katamu yang dulu yang membuat dia tersinggung itu sekarang menjadi kenyataan dalam hidupnya.
Dan semakin lama, semakin hari, semakin menyesal, pingin banget balik sama kamu, tetapi malu. Muncul kartu The Chariot. Kartu The Chariot bisa juga diartikan kartu perubahan yang terjadi. Iya, memang benar. Dia saat ini memang sudah berubah, teman-teman. Yang mungkin dia dulunya egonya tinggi, selalu pingin menang sendiri, tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Tetapi saat ini dia sudah berubah. Dan perubahan yang terjadi pada dirinya bukan karena paksaan. Perubahan yang terjadi pada dirinya lahir dari dalam hatinya sendiri. Oke, kartu ini melambangkan tentang masa-masa lalu. Masa-masa yang lalu yang mendorong dia untuk berubah. Kartu ini juga pertanda baik bagi seseorang yang sedang mencoba memperbaiki hubungan. Karena dia untuk saat ini yang ada dalam hatinya, dia pingin banget memperbaiki sebuah hubungan yang sudah retak. Hubungan yang sudah retak itu dia pingin banget memperkuat lagi. Dan hubungan yang sudah retak itu mungkin hubungan bersama kamu dulu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ketika kartu ini muncul, maka dia bisa jadi kehilangan kepercayaan diri dan kekuatannya. Berbagai rintangan dan kesulitan telah berada di depan matanya ketika dia mengalami penyesalan dan pingin kembali lagi. Karena kepercayaan diri dan kemampuannya sangatlah dibutuhkan jika dia ingin memperbaiki hubungan yang sudah retak lagi. Oke, lanjut. Dia harus menyembuhkan diri, memperbaiki perilakunya, menjadi pribadi yang lebih baik dulu agar supaya apa yang dia inginkan tercapai. Sekali lagi, seperti apa yang aku bilang tadi, penyesalan dia ini sangatlah mendalam karena orang-orang yang telah menghasut dia, membawa dia dalam kehidupan yang kelam. Bahkan sebagian orang-orang yang pernah dia prioritaskan saat ini berbalik, teman-teman, seperti menusuk dia dari belakang, memanfaatkan dia, menghina dia, meremehkan dia, tidak menghargai dia. Yang dia hayalkan dulu, jika dia bersama orang-orang yang dia prioritaskan, dia akan bebas ke sana ke sini, dia akan bahagia ngalor ngidul, ketawa ketiwi. Tetapi yang dia dapatkan preketek penak zamanku toh. Piye toki kok geting aku. Oke, kita lanjut, teman-teman. Yang aus yang aus minum, teman-teman ya. Yang lapar makan. Oke, lanjut. Kartu King of Pentacle itu melambangkan tentang keuangan yang buruk ketika dia bersama orang-orang yang dia prioritaskan. Dan kini penyesalan tinggal penyesalan yang ada saat ini. Dia sangat berpikir keras. Gimana caranya mengembalikan kepercayaan dirinya dulu. Kemudian setelah itu dia akan mengejar kebahagiaannya lagi. Dan dia akan melupakan dan akan mengubur dalam-dalam kisah hidupnya yang gelap bersama orang-orang toksik yang ada di sekitarnya. Kita doakan saja, teman-teman ya, seseorang yang ketarik energinya ini secepatnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, yang aus yang aus minum, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir ini memberi arti adanya bentrok di antara dia dan orang-orang sekitarnya. Dalam bentrok tersebut, dia sangat merasakan perbedaan dia yang dulu dan sekarang. Dulu ketika dia bersama kamu, dia sangat dihargai. Tetapi ketika dia bersama orang-orang sekitarnya, dia selalu diremehkan. Wah, parah nih, gak suka aku. Oke, itu tadi, teman-teman ya, untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.